kita berjumpa di dalam pertemuan yang kedua membahas surat Titus. Pada kesempatan yang kemarin itu kita sudah bahas dari pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sampai selesainya di pasal yang pertama, dan kita temukan bahwa Rasul Paulus itu memberikan satu tugas kepada Titus, yaitu dia perlu untuk membereskan, mengatur segala sesuatu yang perlu untuk diatur dan juga untuk menetapkan, untuk mengangkat para penatua. Dan diberikan berbagai macam persyaratan yang ada di sana untuk bisa memilih penatua dan seperti apa kualifikasinya. Dan sama seperti di tempat-tempat lain, kita temukan bahwa apa yang terjadi di gereja-gereja, di dalam jemaat-jemaat adalah permasalahan satu ini yang selalu menghantui, yaitu bicara tentang adanya guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang mencoba untuk memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan Injil, dan kemudian memberikan satu pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran yang sehat, dengan doktrin yang sehat. Nah, kita akan membahas kelanjutan dari hal itu karena masuk di dalam pasal yang kedua, tentu saja merupakan kelanjutan dari pasal yang pertama. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasannya, saya akan bacakan buat kita semuanya, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Jadi, Titus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, dari apa yang sudah kita baca, kita bisa menemukan seperti ini. Ada satu pola penulisan yang ada di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Kalau kita membaca kitab-kitab Perjanjian Baru, khususnya surat-surat Paulus, kita temukan bahwa di bagian awal banyak sekali bicara tentang doktrin, tapi kemudian di bagian terakhir bicara tentang pelaksanaannya. Bicara tentang bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kedua hal ini, baik doktrin atau pengajaran dan juga prakteknya, itu merupakan satu kesatuan, gitu ya. Jadi kedua hal ini saling melengkapi. Kalau hanya sekedar doktrin saja, sekedar teori saja, tanpa pernah dipraktekkan, ya kita nggak pernah tahu hasilnya. Tapi kalau kita coba praktek-praktek, ya kan,
Kita lakukan tanpa tahu apa sih yang menjadi dasarnya, apa yang menjadi kebenarannya, ya juga praktek kita akan menjadi praktek yang salah juga. Sehingga kedua hal ini saling melengkapi, baik doktrin dan juga pelaksanaannya, prakteknya. Nah, hubungan antara pengajaran atau doktrin yang sehat ini dengan perbuatan kita, tingkah laku kita, atau praktek kita dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat berkaitan erat di dalam kehidupan kita dalam rumah tangga. Jadi kehidupan kita di dalam rumah kita sendiri, di tengah-tengah keluarga kita. Dan ini merupakan satu hal yang penting, teman-teman. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang kita temukan akan jadi lebih sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan sebagai orang Kristen di tengah keluarga kita sendiri. Dibandingkan kita menjadi orang Kristen pada waktu hari Minggu datang ke gereja, kelihatannya lebih mudah dibandingkan kita mempraktekkan apa yang kita percayai itu di rumah kita sendiri, di dalam keluarga sendiri. Mengapa demikian? Karena anggota keluarga kita yang tinggal satu rumah bersama-sama dengan kita, mereka itu tahu apa yang menjadi kesalahan kita. Mereka tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Mereka tahu kita rajin seperti apa, malesnya seperti apa, ya bersihnya seperti apa, joroknya seperti apa. Mereka tahu semuanya. Jadi mereka begitu mengenal kita sehingga seakan-akan waktu kita mau menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam keluarga kita, itu kayaknya agak lebih berat gitu ya, dibandingkan ada di luar. Dibandingkan pada waktu kita datang ke gereja pada hari Minggu. Waktu datang ke gereja pakai baju yang rapi gitu kan, sudah mandi, ya semoga ya, jadi nggak bau lagi kan, dan rambutnya ditata rapi datang gitu kan, misalnya terus ketemu sama orang bisa menyapa, shalom, halo, bagaimana kabarnya, haleluya, puji Tuhan, apalagi mulai menyanyi, mengangkat tangan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman, wah kayaknya wah luar biasa baik gitu kan, ketemu sama orang ramah, ya kan? Ketemu sama orang bisa baik. Tapi berbeda pada waktu ada di rumah gitu loh. Kadang-kadang orang-orang yang ada di rumah kita, mereka yang lebih mengenal kita, yang mengetahui sifat kita, mereka tahu, oh dia lagi capek ini, oh dia lagi lapar nih, makanya dia mulai marah-marah, dia lagi stres, dia lagi malas dan lain sebagainya. Mereka yang tahu. Nah, dan ini memang sangat berbeda dengan kalau kita ketemu dengan orang lain pada waktu di gereja. Jadi mungkin pada waktu kita di gereja, waktu kita melihat orang, apalagi melihat orang-orang yang dalam tanda kutip mereka pelayanan, yang mereka naik ke mimbar, kelihatannya hebat, kelihatannya wah, kelihatannya luar biasa, sehingga kita kadang-kadang bisa salah mengenal orang gitu loh. Kita bisa melihat wah orang ini kelihatannya orang Kristen yang sempurna itu yang seperti ini, wah modelnya seperti ini, wah hebat gitu. Tapi kalau ingin tahu dia seperti apa sebenarnya, ya tanya sama orang-orang yang tinggal serumah dengan dia. Oleh karena itu teman-teman, bahwa perbuatan baik kita itu sebenarnya harus lebih dulu muncul di dalam keluarga kita. Muncul di dalam rumah kita di mana kita tinggal. Dan itulah di mana kita perlu dikenal juga bahwa kita ini benar-benar adalah orang Kristen gitu. Jangan sampai tindakan kita itu mengkhianati iman kita gitu ya. Nah, makanya di ayat yang pertama di sini Rasul Paulus mengatakan kepada Titus, dia memberikan tugas kepada Titus supaya dia memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi jangan beritakan hal yang lain. Namun yang menarik di sini kan, dia mengatakan di ayat yang pertama kali dia ngomong adalah tetapi engkau. Kata tetapi ini merupakan satu kata yang penting. Kalau kita temukan ada kata tetapi, itu merupakan suatu hal yang kontras, yang berbeda dengan hal-hal yang pernah dikatakan sebelumnya. Jadi dalam hal ini, setelah kata tetapi, itu merupakan suatu hal yang berbeda, yang kontras dengan apa yang sudah dikatakan di pasal yang pertama, khususnya pasal pertama bagian akhir. Nah, di bagian akhir di sana, di pasal yang pertama ayat yang ke-11, di sana dikatakan tentang para pengajar palsu yang merusakkan banyak keluarga. Jadi saya bacakan buat teman-teman ya. Orang-orang yang semacam itu, orang-orang yang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Jadi
berdasarkan hal ini, adanya para pengajar palsu yang merusakkan keluarga, yang membingungkan orang-orang yang ada di dalam keluarga, Paulus ngomong sama Titus, Titus, kamu harus memberitakan, kamu harus mengajarkan ajaran yang sehat, yang bukannya merugikan keluarga, tetapi yang memberi keuntungan kepada keluarga itu yang kamu ajar. Jadi kamu bukan meraup keuntungan dari sana, tapi kamu memberi keuntungan kepada mereka. Jadi ajarkan satu ajaran yang memang bisa menopang kehidupan mereka, yang bisa menolong mereka di dalam hubungan mereka dalam keluarga. Nah, dari sini kalau teman-teman mencatat di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 itu bicara tentang berbagai macam perbuatan yang berkaitan tentang pengajaran yang sehat. Dengan kata lain, ini bicara tentang prakteknya, apa yang perlu dipraktekkan. Karena kita sudah memiliki yang namanya pengajaran yang sehat. Saat kita datang ke gereja, saat kita ikut beribadah, gitu kan, mendengarkan firman Tuhan, ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di sana, dan yang disampaikan adalah satu pengajaran yang sehat. Waktu kita pulang, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi bukan kita sekedar mendengar satu pengajaran, tapi kemudian tingkah laku kita tidak sesuai dengan pengajaran yang kita terima, tidak sesuai dengan iman kita, tidak sesuai dengan apa yang kita percayai. Nah, seperti apa sih tindakan-tindakan yang sesuai dengan pengajaran yang sehat, yang ada di dalam kehidupan keluarga? Dan ini berkaitan tentang, ini kata-katanya memang lucu ya, berkaitan tentang yang pertama, laki-laki yang tua. Ya. Jadi di dalam satu keluarga bicara tentang laki-laki tua ini bicara ya seperti kepala keluarganya gitu ya, orang-orang yang sudah dewasa yang memimpin keluarga itu. Jadi men gitu ya, orang-orang yang dewasa gitu ya ceritanya. Tapi kata-kata dipakai adalah laki-laki tua. Terus yang kedua adalah perempuan tua. Ya. Kemudian ada perempuan muda, ada orang muda, maksudnya laki-laki yang masih muda gitu. Kemudian ada juga bicara tentang hamba. Kalau hamba itu artinya adalah budak. Nah, pada waktu menuliskan hal ini kan, Rasul Paulus pada saat itu berada dalam satu lingkungan di mana dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga, yang tinggal itu bukan keluarga inti saja, bukan suami, istri, dan anak-anak saja, enggak. Ya kan, sebagian besar orang-orang pada saat itu mereka memiliki orang-orang lain yang bekerja di rumahnya, dan itu termasuk budak-budaknya tinggal di rumah itu. Nah, jadi pada waktu misalnya kamu dan kaum keluargamu atau kamu dan seisi rumahmu, saat bicara seisi rumahmu, itu bicara tidak hanya keluarga inti saja, tapi bicara juga tentang budak-budak yang ada di sana. Nah, seperti apa sih yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang tingkah laku seorang laki-laki tua? Artinya seorang laki-laki yang sudah dewasa. Gitu. Yang jelas yang disampaikan di sini adalah bagaimana laki-laki tua bertingkah laku itu ya harusnya berbeda dengan laki-laki yang muda gitu. Karena dia sudah tua, artinya dia sudah hidup jauh lebih panjang, lebih lama dibandingkan yang masih muda, ya kan? Jadi dia memiliki keuntungan tertentu karena dia sudah menjalani kehidupan begitu lama, begitu panjang. Istilahnya sudah banyak makan asam dan garam, tapi bukan hipertensi gitu ya. Mereka sudah tahu, mereka punya pengalaman di mana mereka menjadi orang-orang yang dewasa, mereka menjadi orang-orang yang benar-benar sudah matang. Karena itu harusnya berbeda dengan orang yang masih muda. Nah, seperti apa itu? Dikatakan di ayat yang kedua bahwa laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Ini menarik ya, dikatakan hendaklah hidup sederhana. Berarti aku nggak boleh punya hal-hal yang mewah gitu. Sebenarnya kan bukan bicara tentang hal itu. Kata sederhana ini dalam bahasa aslinya adalah artinya sober, artinya sadar gitu loh. Hidupnya itu bukan sedang mabuk, tapi dia punya satu kesadaran. Dia punya satu pengertian. Kalau dikaitkan dengan kemabukan, dia bukannya tidak boleh minum sama sekali, enggak. Tapi waktu dia minum, dia tahu kapan waktunya untuk berhenti. Jadi sebelum dia mabuk, dia tahu
kapan waktunya untuk berhenti. Artinya apa? Hidup bijak, hidup sederhana ini bicara tentang dia punya pengendalian diri. Dia tahu untuk membatasi, bukan hanya bicara tentang minuman keras, obat-obatan dan lain sebagainya, tapi dalam segala hal. Dia bisa membatasi. Oh ya, cukup seperti ini saja sudah cukup. Nggak usah berlebihan, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang neko-neko. Gitu. Itu hidup sederhana. Artinya tahu kapan waktunya untuk berhenti. Dan berikutnya dikatakan, laki-laki tua itu haruslah terhormat. Apa maksudnya terhormat di sini? Apakah dia harus semua orang pada waktu melihat dia harus hormat gerak gitu? Enggak begitu. Tapi maksudnya dia terhormat ini adalah orang ini menjalani kehidupannya itu dengan serius. Dia bukan main-main. Dia bukan bergurau dengan kehidupannya, tetapi dia tahu bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang penting dan dia serius untuk menjalankan kehidupannya, bukan kehidupan yang asal-asalan. Sehingga dia dilihat orang ini adalah orang yang menghargai kehidupan. Jadi aku pun perlu untuk menghormati dia. Dia menjadi orang yang terhormat, bukan hidup yang asal-asalan. Yang berikutnya dikatakan laki-laki tua itu perlu bijaksana. Bijaksana artinya ya nggak ceroboh. Ya kan, nggak buru-buru, dia bisa mikir dulu, ya kan? Dan hal-hal ini kan, hal-hal yang berkaitan tentang menjalani kehidupan yang sober, yang sederhana itu tadi, tahu caranya, kapan waktunya untuk berhenti, menjalani kehidupan yang serius, yang terhormat, dia menjalani kehidupan yang bijaksana, itu adalah hal-hal yang terjadi yang kita dapatkan seiring dengan waktu. Jadi dengan demikian orang-orang yang dikatakan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang masih muda, mereka nggak punya hal ini. Mereka kadang-kadang kebablasan gitu, yang masih muda. Mereka pun kadang-kadang menjalani kehidupan yang masih asal-asal saja, nggak serius menjalani kehidupan. Mereka pun mungkin mereka punya pendidikan tetapi kurang bijaksana, kurang berhikmat gitu loh. Jadi orang yang baru bertobat nggak bisa kita harapkan mereka langsung tiba-tiba menjadi orang yang sadar, yang tahu kapan waktunya untuk berhenti, dia berhenti, yang bisa mengendalikan diri. Ya nggak bisa begitu gitu. Itu akan terjadi sesuai dengan waktu, seiring dengan waktu. Dan gara-gara hal ini, inilah yang seringkali menjadi permasalahan di dalam gereja. Sebab angkatan yang tua-tua ini berharap, berpikir dan menuntut supaya orang-orang yang masih muda, baik dalam segi usia ataupun dalam waktu dia mengenal Kristus menjadi orang percaya, langsung kemudian berubah menjadi seperti dia yang sudah sekian puluh tahun. Ya beda gitu, nggak bisa. Tapi seringkali itu yang terjadi, memaksakan sehingga orang muda selalu salah. Pendapatnya apapun juga nggak akan diterima karena kayak ceroboh gitu. Dan ini yang seringkali jadi konflik di dalam gereja. Justru sebenarnya orang-orang yang tua ini perlu untuk menyadari tentang hal ini. Mereka bisa membimbing orang-orang yang masih muda. Mereka nggak perlu menuntut bahwa orang yang masih muda ini harus punya satu pengendalian diri tingkat dewa. Benar-benar serius bisa mengendalikan diri. Nggak bisa. Tapi kalau itu yang sering terjadi dan kita hadapi, ya seringkali muncul konflik antara angkatan yang tua dengan angkatan yang muda. Antara para penatua dengan penamuda gitu ya. Penamuda sebenarnya nggak ada ya. Itu yang muncul, terjadi seperti itu. Nah berikutnya, Rasul Paulus menuliskan di sini bahwa orang laki-laki yang tua ini juga diharapkan mereka juga sehat dalam iman. Jadi bukan hanya sekedar sehat secara fisik, tapi secara iman, secara kepercayaannya itu sehat. Artinya dia kuat di dalam imannya. Bukan kemudian dia tiba-tiba nggak beriman gitu loh. Harus memupuk imannya lagi. Nggak begitu. Dia benar-benar sehat di dalam iman. Dalam kasih, ya kan? Dalam kasih dan juga di dalam ketekunan. Ini bagaimana seorang laki-laki yang tua, di mana dia menjalani kehidupannya sesuai dengan pengajaran yang sehat. Nah itu laki-laki tua. Nah kita lihat sekarang berikutnya perempuan-perempuan yang tua. Jadi ada perempuan yang tua, ada perempuan yang muda. Dikatakan ayat yang ketiga, demikian juga perempuan-perempuan yang tua,
hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Apa maksudnya hidup sebagai orang-orang beribadah? Mungkin gambarannya seperti ini, hidup seperti dia adalah seorang imam perempuan. Nah, jadi kehidupannya bukan sembarangan. Jadi kehidupannya adalah menjalani kehidupan yang menguduskan dirinya gitu loh, di hadapan Allah, dimanapun dia berada. Jadi kehidupannya seperti memang aku lagi beribadah. Jadi bukan hidup seenaknya sendiri, tapi dia benar mendedikasikan kehidupannya seperti ini. Berikutnya dikatakan jangan memfitnah. Nah ini yang merupakan bahaya seringkali. Pada saat perempuan bertambah usia gitu kan, menjadi makin tua, seringkali banyak yang kemudian malah jadi penggosip gitu ya. Suka bergosip, dan gosip begitu semakin digosok berubah jadi fitnah. Karena kalau hanya sekedar ngomongin itu kayak biasa-biasa aja, reaksinya biasa, kayaknya kurang. Jadi perlu ditambahi bumbu-bumbu, muncul jadi pemfitnah. Nah harusnya tidak seperti ini. Kita tahu itu merupakan suatu hal yang tidak baik gitu ya. Jadi kehidupan yang sesuai dengan ajaran yang sehat, bahwa perempuan-perempuan tua bukan pemfitnah. Dan kemudian dikatakan jangan menjadi hamba anggur. Apa maksudnya? Mungkin saat ini kan tidak banyak dari perempuan-perempuan tua yang melakukan hal ini, yang menjadi hamba anggur. Tetapi bicara tentang menjadi hamba anggur itu artinya apa sih dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini gitu ya. Itu adalah satu kegiatan yang dia lakukan, tujuannya itu kemungkinan besar adalah untuk menyangkali kenyataan bahwa dirinya itu sudah tua. Jadi dia mulai kecanduan yang lain supaya melupakan bahwa aku ini sebenarnya sudah tua gitu loh. Harusnya kan kalau bicara seperti itu namanya orang menjadi tua ya itu merupakan suatu hal yang alamiah, dan memang harusnya makin tua seperti anggur ya kan, makin enak gitu loh, harusnya seperti itu. Tapi ada orang yang menolak tua gitu, nggak mau. Kemudian dia mulai berusaha untuk menghilangkan pikirannya bahwa aku ini sudah tua. Nah orang-orang pada zaman itu kemungkinan besar yang dia lakukan adalah mabuk-mabukan. Begitu mereka minum anggur, mereka jadi mabuk, mereka lupa, ya kan? Mereka menganggap bahwa dirinya itu bukan orang tua, jadi karena hilang ingatan gitu misalnya. Tetapi pada zaman sekarang mungkin bukan itu. Mungkin ada orang-orang yang menolak tentang hal ini menjadi hamba yang lainnya gitu loh. Kecanduan dengan hal-hal yang lainnya, mulai diisi ini itu dan lain sebagainya, ditarik sini tarik sana, karena menolak untuk menjadi tua. Saudara, kalau sebenarnya kita menerima saja kan, nggak jadi masalah gitu. Apakah boleh melakukan itu semua? Ya silakan gitu loh. Tapi ya jangan sampai kecanduan, jangan sampai itu saja fokusnya. Ingat, kita punya Yesus Kristus yang harusnya menjadi fokus kita. Jadi jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi perempuan-perempuan yang tua pintar untuk mengajarkan hal yang baik, bukan mengajarkan hal yang tidak baik gitu ya. Dengan demikian ayat yang keempat, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Nah, sekarang masuk di dalam ranah perempuan yang masih muda. Perempuan muda yang disebutkan di sini, kalau melihat ayat yang dituliskan di sini adalah perempuan yang sudah menikah, dikatakan begitu. Karena mengasihi suami dan anak-anaknya, tapi usianya masih muda. Jadi tugas dari perempuan muda adalah mengasihi suami dan anaknya. Nah, saat diberikan tugas yang seperti ini, dan ini merupakan satu praktek yang untuk dipraktekkan oleh para perempuan muda, ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kasih atau cinta itu bisa dilatih. Kita bisa berlatih untuk mengasihi. Berbeda dengan konsep modern orang-orang pada zaman sekarang. Cinta atau kasih itu dibilang aku jatuh cinta gitu kan. Tapi kemudian setelah sekian lama tiba-tiba ilfil gitu. Hilang perasaannya. Perasaan cinta itu sudah tidak ada lagi. Tapi kan konsep cinta atau konsep kasih yang ada yang secara alkitabiah mengatakan bahwa kasih itu bisa dilatih.
kita bisa berlatih untuk mengasihi. Karena kalau tidak bisa, maka maka perintah yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu itu merupakan satu perintah yang nggak masuk akal gitu. Kasihilah sesamamu manusia, nggak bisa kita lakukan kalau itu tidak bisa dilatih. Jadi saat bicara tentang kasih ini bicara tentang kasih agape. Agape itu adalah satu kasih yang karena kita merespon, bukan yang tiba-tiba muncul ya, dari mata jatuh ke hati. Gitu. Nggak begitu, tapi sesuatu yang memang kita ambil keputusan untuk aku mau mengasihi. Jadi tugas dari perempuan muda di sini adalah seperti itu, mengasihi suami dan anak-anaknya. Cuman sayangnya adalah banyak pernikahan itu dibangun atas cinta atau kasih yang jatuh kepada mereka, ya, gara-gara jatuh cinta. Tapi setelah itu nggak dibina, nggak dilatih untuk mengasihi. Oleh karena itu di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa perempuan-perempuan muda itu perlu untuk dilatih. Dilatih untuk apa? Untuk mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya. Karena itu penting sebelum menikah ada konseling pranikah supaya tahu seperti apa hal ini. Dan berikutnya ayat yang kelima, perempuan-perempuan muda ini perlu hidup bijaksana dan suci. Kemudian rajin mengatur rumah tangganya. Seringkali permasalahan yang muncul pada saat ini adalah para perempuan ini mengabaikan panggilannya yang pertama ini, yaitu untuk mengatur rumah tangganya. Mereka sibuk dengan berbagai macam kegiatan lainnya, dengan hal-hal sosial, apalagi sudah jadi sosialita. Sibuk dengan zaman sekarang ini, zaman politik gitu kan. Perempuan-perempuan mulai nyalek, bukan berarti tidak boleh gitu kan. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi kan, panggilan yang pertama ini yang seperti ini, rajin mengatur rumah tangganya itu merupakan suatu hal yang penting. Dan mengatur rumah tangganya sendiri, bukan mengatur rumah tangganya orang lain. Ya. Tapi memang disadari kan, melakukan pekerjaan rumah tangga itu memang bisa capek. Ya kan? Dan yang bikin capek itu seringkali bukan hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil. Ya kan? Yang biasanya bikin capek ya itu biasanya ya suaminya, ya anak-anaknya. Yang bikin capek, yang bikin berantakan rumah ya biasanya itu gitu. Tapi kan di sini makanya dikatakan supaya mengasihi suami dan anak-anaknya. Bisa capek, bisa marah, bisa jengkel karena itu, bisa membosankan juga, mengesalkan bahkan, ya kan? Karena itu Rasul Paulus mengatakan supaya para perempuan muda ini bisa hidup bijaksana dan suci. Oke, berikutnya baik hati dan taat kepada suaminya. Jadi Allah itu kan saudara punya pola dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita mau mengikuti pola yang memang ditetapkan oleh Allah seperti ini, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang bisa dikatakan menjadi kehidupan yang harmonis di dalam keluarga, menjadi satu kehidupan keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Dan pengajaran yang diberikan oleh Allah, pola yang diberikan oleh Allah itu adalah bicara tentang Kristus itu menjadi kepala suami, dan suami adalah kepala dari istri. Ini adalah polanya. Kalau mau melenceng keluar dari itu, ya pasti akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau mengikuti pola ini, karena ini memang pola yang ditetapkan oleh Tuhan, maka ada keharmonisan, ada damai sejahtera yang terjadi. Kehidupan keluarga menjadi seperti itu. Mengapa demikian? Agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah itu. Nah berikutnya, bicara tentang orang-orang muda. Orang-orang muda, ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi satu hal saja yang disuruh, yang diminta untuk dipraktekkan oleh orang-orang muda adalah menguasai diri dalam segala hal. Sebab kalau bicara tentang orang muda itu kan, orang muda itu seringkali gini, dia pede sekali. Dia punya kepercayaan diri yang tinggi, tapi masalahnya kepercayaan dirinya itu tidak diimbangi dengan pengalaman, karena dia masih muda. Jadi dia memang pede, tapi ya yang dipedekan suatu hal yang salah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya anak muda itu
lebih berpendidikan dibanding yang tua. Tapi masalahnya, sekalipun dia berpendidikan, dia belum tentu berhikmat. Jadi kita temukan, dan saya temukan kan dulu waktu saya masih muda, gitu ya, masih muda. Saya melihat bahwa orang tua saya ini memang kurang berpendidikan, gitu ya. Mereka nggak ngerti banyak hal, gitu. Yang saya mengerti, mereka tidak mengerti, gitu. Tapi mereka punya hikmat, mereka berhikmat, gitu. Saya hanya berpendidikan saja. Dan saat ini pun saya temukan hal yang sama terjadi, gitu. Jadi the table is finally turned, gitu ya. Saya temukan ada banyak hal yang saya nggak ketahui, yang anak saya tahu, gitu. Tapi bedanya adalah saya punya hikmat, gitu. Dan suatu hari nanti anak saya pasti akan juga punya hikmat. Nah, orang muda juga yang berikutnya adalah punya kekuatan. Wah, energinya besar, kekuatannya besar. Cuman masalahnya adalah mereka belum punya stabilitas. Jadi kekuatannya kadang-kadang meledak-ledak, tapi tidak stabil. Punya semangat yang tinggi mereka. Wah, semangat, apalagi menginginkan sesuatu hal yang memang dia sukai gitu. Wah, ada semangat yang tinggi. Hal yang lain bisa ditinggalkan, pokoknya mengejar yang ini. Itu suatu hal yang normal bagi orang-orang yang muda. Tapi masalahnya kadang-kadang semangatnya tinggi, pengetahuannya kurang untuk hal itu. Nah, ini karakteristiknya orang-orang muda seperti itu. Ini yang dimiliki oleh orang-orang muda. Tidak hanya secara usia, tetapi saat ada orang Kristen yang muda juga seperti itu. Wah, semangatnya tinggi, antusiasnya besar. Dia mau, harusnya begini, harusnya begitu, gitu kan. Yang perlu dilakukan harusnya begini begitu. Oleh karena itu, Paulus mengatakan di sini bahwa tugas utama dari orang-orang muda adalah menguasai dirinya sendiri. Menguasai dirinya sendiri. Karena seringkali kita temukan orang-orang yang muda ini lebih ingin untuk menguasai hal-hal yang lain, bisa menguasai ini, bisa menguasai teknologi itu, bisa ini, bisa itu, cuman kurang bisa untuk menguasai diri sendiri. Ya, di gereja, ya, harusnya gini, tata ibadahnya harusnya begini, atau misalnya lampunya harus begini, misalnya suaranya, sound systemnya harus begini dan lain sebagainya, macam ini itu adalah karakteristiknya orang muda, gitu. Tapi pada saat orang muda ini dia bisa menguasai diri, ya, maka kepercayaan dirinya yang begitu besar itu, pendidikannya, kekuatannya, semangatnya ini bisa disalurkan di jalur yang tepat, bukan jalur yang salah. Nah, yang terakhir bicara tentang hamba atau budak, karena memang pada zaman itu memang masih ada hamba atau budak, ya. Ayat yang ke-9 dikatakan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jadi mentaati tuannya dan berkenan kepada mereka artinya dia mengusahakan yang terbaik untuk melakukan tugasnya supaya tuannya ini senang sama dia, gitu ya. Berkenan kepada mereka. Bukan berarti menjilat tuannya, bukan penjilat. Tapi dia taat. Dan dia mau menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Kemudian dia jangan membantah. Jadi sekalipun disuruh atau apapun juga, gitu, nggak usah membantah, gitu. Karena Tuhan itu kan kadang-kadang gini, Tuhan itu dia punya pandangan yang jauh lebih luas dibandingkan hambanya, ya kan, orang bawahannya. Dia memandangnya jauh ke depan. Tapi yang dia lihat jauh di depan itu tidak langsung dikasih tahu sama hambanya ini. Dia hanya kasih tahu kepada mereka, kamu lakukan ini, tapi kemudian membantah, nggak bisa gitu. Ya kan? Contohnya misalnya seperti peristiwa pernikahan di Kana, ya kan? Habis anggurnya. Yang dilakukan si hamba hanya mentaati saja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Habis anggur kok disuruh ngambil air, apa hubungannya? Tapi dia taat, dia melakukannya. Jangan membantah. Kemudian jangan curang karena tidak mendapat upah. Ya, namanya juga budak. Budak itu memang nggak dapat upah, nggak dapat gaji. Tapi zaman kita sekarang ya bukan bicara tidak dapat gaji. Ada dapat gaji itu, Pak. Cuma ada hal-hal di mana kita bisa mengambil keuntungan, mencurangi sesuatu, mengambil keuntungan dari sana. Melakukan segala sesuatu yang bisa untuk bisa mendapatkan keuntungan diri sendiri. Jadi jangan curang.
Tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Nah, ini tadi yang perlu untuk diajarkan kepada orang-orang yang ada di Pulau Kreta, gitu ya. Dan juga sebenarnya diajarkan kepada kita semuanya, kepada orang-orang, kepada laki-laki tua, perempuan muda, orang muda, dan juga kepada para hamba. Terus pertanyaannya adalah, siapa yang harus mengajarkan hal ini di dalam surat ini? Yang harus mengajarkan ya adalah Titus. Titus harus mengajar pada laki-laki tua, mengajar pada perempuan-perempuan tua, mengajar kepada orang-orang muda, dan mengajar kepada para budak-budak, supaya mereka bisa mempraktekkan ajaran yang sehat dalam kehidupan mereka. Tetapi yang penting, yang menarik di sini kan, bahwa tugas untuk mengajar perempuan muda bukan tugasnya Titus. Yang mendapat tugas untuk mengajar perempuan muda adalah para perempuan tua, bukan Titus. Para perempuan tua diajar oleh Titus, tapi para perempuan muda diajar oleh para perempuan tua. Jadi ini sebenarnya bukan hanya sekedar menghindarkan godaan yang mungkin akan terjadi, tetapi para perempuan tua ini mereka punya pengalaman yang bisa diajarkan kepada para perempuan muda gitu. Karena Titus nggak mungkin punya pengalaman seperti para perempuan tua ini. Nah, bagaimana cara mengajarkannya gitu? Bagaimana Titus perlu untuk mengajarkannya? Di sana dikatakan bahwa tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat di ayat yang pertama tadi. Kamu beritakan, ngomong, cerita, bicara. Nah, kata memberitakan di sini artinya yaitu bicara, bukan bicara di atas mimbar, enggak. Bukan bicara tentang kita khotbahi, enggak. Tapi bicara one on one gitu loh, satu dengan satu, ketemu, bercakap-cakap, bicara sama dia, memberikan nasihat gitu kan, mengajarkan hal ini. Jadi waktu dia berjalan, dia ketemu dengan laki-laki yang tua, dia ajarkan apa yang perlu dilakukan oleh laki-laki yang tua. Waktu dia jalan-jalan kemana lagi, mampir ke satu rumah, ketemu dengan perempuan tua, kemudian dia mengajarkan apa yang perlu untuk dilakukan oleh perempuan tua. Dia mengajarkan juga untuk orang-orang muda, dan dia juga mengajarkan untuk para budak. Cuman dia tidak mengajar kepada para perempuan muda gitu. Nah, metodenya gimana? Yang pertama adalah dilakukan melalui perkataan, tapi disambung juga dibuktikan melalui perbuatannya. Oleh karena itu penting sekali perkataan kita didukung oleh perbuatan kita. Jadi nggak omdo, nggak ngomong doang gitu ya. Ayat yang ke-7, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Jadi perlu ada satu, kamu jujur, ada integritas di sana. Sehingga orang waktu mendengar apa yang kamu katakan, mendengar apa yang kamu ajarkan, dia bisa pegang itu karena kamu adalah orang yang jujur. Dan kamu sungguh-sungguh di dalam pengajaranmu itu, bukan asal-asalan, bukan main-main, pokoknya aku ngajar ya ngajar gitu loh. Pokoknya aku sampaikan sesuatu, enggak gitu, tapi benar-benar sungguh-sungguh. Dan pengajaran yang disampaikan itu bukan untuk hiburan. Pengajaran yang kita sampaikan bukan supaya orangnya ketawa-ketawa. Kalau mau hiburan tinggal nonton TV aja gitu loh. Ya kan, buka sosial media bisa dapat hiburan. Tapi ini bicara tentang pengajaran yang sungguh-sungguh. Bukan berarti tidak boleh ada humor gitu. Enggak. Tetapi mengajarnya benar mengajar yang sungguh-sungguh. Bukan untuk menghibur, tapi untuk memberi pelajaran, pengajaran. Dan yang ketiga adalah pengajarannya merupakan pengajaran yang sehat. Ya jelas lah ya, bukan pengajaran yang tidak sehat, pengajaran sehat yang disampaikan. Dan pengajaran sehat itu adalah pengajaran yang tidak bercela. Artinya waktu disampaikan ini nggak salah gitu loh. Ya, ini sudah sehat dan tidak salah. Berikutnya yang menarik adalah dikatakan lompat ya di ayat yang ke-15, bahwa pengajaran yang dilakukan waktu kamu mengajarkan ini, kamu perlu mengajarkan dengan wibawa. Kamu perlu mengajarkan ini dengan otoritas. Jadi bukan gitu kan, tapi benar-benar dengan wibawa, dengan otoritas, bukan melambai-melambai gitu. Tapi tegas, ada wibawanya, ada karismanya.
ada otoritasnya. Ayat 15 mengatakan demikian. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Bahkan dilanjutkan, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi waktu mengajarkan ini, ajarkan dengan kuasa. Bukan bicara bahwa ini merupakan masukan yang aku akan berikan kepadamu ya. Kalau kamu merasa ini adalah hal yang benar ya silahkan dilakukan. Kalau tidak ya nggak usah. Bukan gitu cara mengajarkannya gitu loh. Sebab pengajaran yang kita berikan, pengajaran sehat, doktrin sehat yang kita sampaikan ini, itu bukan masukan gitu loh. Bukan memberikan pilihan kepada orang kamu mau terima atau tidak gitu. Kamu mau percaya ini atau tidak gitu. Bukan bicara tentang itu, tapi mengajar dengan wibawa, dengan otoritas. Ini yang berasal dari Tuhan dan yang ini memang harus dikerjakan. Ini yang harus kita percayai gitu. Jadi kita mengajarnya seperti itu, bukan ya setelah itu terserah Anda ya. Ya bukan itu saudara ya. Bukan pengajaran yang bisa diabaikan, tapi yang benar-benar ini berasal dari Tuhan seperti ini kamu lakukan. Jadi bukan masukan. Kita memberikan nasihat, kita menyampaikan itu, bahkan dikatakan yakinkanlah. Artinya memang ini yang benar gitu loh. Kamu harus mengikutinya, melaksanakannya. Sebab itu Paulus mengingatkan kepada Titus, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kalau orang itu sudah menganggap engkau rendah, kamu ngomong apapun juga, ya nggak akan didengar. Kata rendah ini bukan bicara tentang fisik ya. Bukan bicara tentang fisik. Orangnya bisa pendek, tapi dia bisa berwibawa. Dia bisa mengajar dengan otoritas. Karena itu dikatakan nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Sudah cukup berwibawa belum? Itu yang dikatakan. Berikutnya, ayat yang ke-7 dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Wah, ini berat ya. Seorang pengajar harus menjadi teladan dalam berbuat baik. Itulah sebabnya kadang-kadang orang-orang nggak mau gitu loh untuk ngajar. Orang-orang nggak mau untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena sulit jadi teladan yang baik untuk berbuat baik. Ya. Bahkan kita temukan perempuan yang tua enggan, males aku mau ngajari perempuan yang muda gitu. Karena nanti waktu aku ngajari dia harusnya begini menurut firman Tuhan seperti ini. Harusnya kamu melakukan seperti ini, kamu mengasihi ya kan, suamimu dan anak-anakmu. Terus kemudian perempuan muda ini datang ke rumahnya perempuan tua dan menemukan rupanya perempuan tua itu tidak demikian. Jadinya kayak ada keengganan untuk melakukan hal yang semacam itu. Tetapi kan tetap saudara dan saya, kita diminta untuk bisa menjadi teladan dalam apapun juga. Kita mempraktekkan apa yang telah diajarkan kepada kita. Dan kita juga mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Jadi perbuatan kita sesuai dengan apa yang menjadi kepercayaan kita. Dan itu adalah kehidupan kekristenan. Bukan kita melakukan sesuatu supaya kita menjadi percaya. Tapi karena aku sudah percaya yang benar, maka aku juga menjalani kehidupan yang benar. Karena aku sudah dikuduskan oleh karena karya Kristus, maka aku juga menjalani kehidupan yang kudus. Itu adalah kekristenan yang sejati. Dan pertanyaannya adalah mengapa kita perlu mengajarkan pengajaran yang sehat, doktrin yang sehat ini, dan kita juga perlu untuk jadi teladan. Kalau saudara baca lagi nanti di pasal yang kedua mulai dari ayat yang pertama sampai terakhir, paling nggak sampai ayat yang ke-10, kita temukan alasan-alasannya muncul di sana, saudara. Alasannya yang pertama adalah karena gini, dunia menilai Injil kita, menilai apa yang kita beritakan, kabar baik yang kita sampaikan itu bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan, dari perbuatan kita. Dunia menilai itu dari perbuatan kita, bukan dari omongan kita. Kita bisa ngomong, kita bisa khotbah, kita bisa ngajar dengan luar biasa gitu kan, sampai lama, sampai mulutnya berbusa-busa. Tapi begitu orang melihat tindakan kita, tingkah laku kita, beda gitu. Makanya dunia melihat Injil yang kita beritakan itu dari tindakan kita.
bukan dari omongan kita saja. Jadi berikutnya adalah mengapa kita perlu mengajarkan pengajaran atau doktrin yang sehat dan juga kita menjadi teladan dalam segala hal ini. Kita melakukan itu supaya firman Allah tidak dihujat orang. Jadi kita melakukan, meneladani, menjadi teladan bagi banyak orang, ya kan? Melakukan apa yang kita percayai, melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya firman Tuhan sendiri itu tidak dihujat oleh orang. Oh, kamu katanya orang Kristen percaya sama firman Tuhan, kamu punya Alkitab, di Alkitab ada firman yang mengatakan demikian, tapi kenapa kamu kok melanggarnya? Oh, kan gitu. Berarti ini firman tidak ada kekuatannya. Ya, supaya firman Allah jangan dihujat orang. Kemudian yang berikutnya adalah supaya lawan kita menjadi malu. Karena tidak ada hal buruk yang bisa mereka sebarkan tentang kita. Musuh kita itu suka mencari hal-hal yang buruk. Apalagi kita sebagai orang percaya, orang yang sudah dikuduskan, yang sudah dipisahkan dari dunia, itu jadi sorotan. Begitu ada hal yang buruk dari kita, wah, orang Kristen itu rupanya kayak gitu ya. Rupanya nggak seindah omongannya. Rupanya lebih licik daripada ular berkepala dua. Wah, kan repot seperti itu gitu ya. Jadi ini mengapa kita perlu untuk mengajarkan dan juga kita menjadi teladan di dalam hal itu. Sebab mereka selalu memperhatikan kita. Waktu kita salah, mereka akan gunakan kesalahan kita itu. Tetapi kalau kita bisa menjadi teladan dan menjadi teladan yang baik, maka tidak ada hal yang bisa mereka pakai untuk menyerang kita dan mereka sendiri jadi malu. Oh, orang baik kok malah dicari-cari kesalahannya. Gitu. Dan berikutnya adalah supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Kata memuliakan ini kan, itu artinya itu seperti pakai perhiasan. Jadi kalau ada seseorang gitu kan, seorang wanita lah, perempuan misalnya, supaya dia lebih wah lagi, lebih indah lagi, dikasih perhiasan. Mungkin perhiasannya nggak aneh-aneh, kecil saja gitu ya. Pakai satu cincin saja, cincinnya kecil, tapi dia bisa bersinar-sinar gitu. Jadi indah, jadi lebih mulia gitu ya. Jadi sama seperti ini. Pada waktu kita melakukan satu tingkah laku yang benar, kita bisa menjadi teladan yang baik. Itu menjadi seperti perhiasan bagi kita. Dan itu menarik banyak orang. Orang melihat kita menjadi tertarik. Oh, kalau datang ke keluarga ini kok luar biasa ya. Kok berbeda ya dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Kok di dalam keluarga ini seakan-akan ada satu keharmonisan. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Enggak seperti di dalam keluargaku yang apa sih rahasianya? Aku mau tanya. Aku mau melihat gitu. Jadi kita bisa menjadikan Injil itu sebagai sesuatu hal yang mereka inginkan. Orang yang melihat kita, mereka ingin tahu apa sih sebenarnya rahasianya. Seperti apa sih Yesusmu itu? Ceritakan kepadaku. Dan ini yang terjadi. Kita bisa memuliakan Allah dari sana. Nah, semuanya ini kita lakukan untuk apa gitu kan? Sebab ada dua hal yang telah dinyatakan kepada kita. Hal yang pertama yang sudah dinyatakan, ya kan, sudah terjadi. Dan hal yang kedua yang menjadi pengharapan kita yang nantinya akan kita lihat. Akan kita hal itu dinyatakan kepada kita lebih jelas lagi. Sekarang masih ada di dalam pengharapan, masih ada di masa depan. Nah, kita hidup di antara kedua hal ini, sesuatu yang memang sudah dinyatakan dan sesuatu hal yang akan dinyatakan berikutnya. Kita hidup di tengah-tengahnya. Ayat yang 11 mengatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya. Jadi apa yang sudah dinyatakan? Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia, semua manusia sudah nyata, sudah ada, sudah muncul, sudah dinyatakan. Dan berikutnya yang akan dinyatakan nanti di ayat yang ke-13 bahwa penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itu nanti kita akan saksikan bersama-sama.
Tapi kedua hal ini memberikan satu implikasi supaya kita memberikan respon. Bukan hanya sekedar kita memiliki yang namanya sudah dinyatakan tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua umat manusia, tapi kemudian kita diam saja gitu. Enggak, ada respon di sana. Responnya adalah kita kemudian karena hal itu sudah dinyatakan kepada kita menjadi orang-orang yang mau meninggalkan kefasikan. Menjadi orang-orang yang mau meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Dan kita hidup bijaksana. Ya, sober tadi, sadar, nggak mabuk. Jadi saat kita bicara tentang kita hidup bijaksana itu dalam kaitannya dengan diri kita sendiri. Dan kemudian kita adil. Hidup kita adalah hidup yang adil, bicara tentang kehidupan bersama dengan orang-orang lain gitu kan, terhadap orang lain. Dan juga kita hidup beribadah, bicara tentang hubungan kita dengan Allah di dalam dunia sekarang ini. Jadi saat kita hidup di dunia ini sekarang, kita melakukan hal tersebut gitu. Respon kita seperti itu. Nah, terus pertanyaannya adalah, wah itu kan agak susah Pak. Mau melakukan semuanya itu apalah daya. Aku adalah seorang manusia yang biasa, yang penuh dengan cacat celah dan lain sebagainya, gitu kan? Bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Karena kembali lagi di ayat yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kenapa kita bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa melakukan seperti itu? Bagaimana kita bisa hidup bijaksana? Bagaimana kita bisa meninggalkan kefasikan? Kita bisa meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Kita bisa adil, kita bisa beribadah. Karena ada kasih karunia yang mengajarkan kita untuk itu, yang mendidik kita hal itu. Dan kasih karunia ini berbicara tentang Yesus Kristus. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia adalah Yesus Kristus. Dan Dia mendidik kita. Dia yang berperan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan. Supaya kita bisa hidup dan menjalani kekudusan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya bagaimana? Karena kita menantikan pengharapan di ayat yang ke-13. Karena kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dan ini yang menjadi motivasi besar dalam hidup kita, saudara. Supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Sebab kita akan melihat penyataan itu, kemuliaan itu. Suatu hal yang besar yang akan dinyatakan dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menjadi bagian di dalamnya. Makanya kita mau untuk melihat hal itu, mendapat hal itu. Kita mengetahui bahwa ada kasih karunia Allah yang memang menyelamatkan seluruh umat manusia ini yang Dia sudah nyata, ya kan? Sudah nyata. Kita sudah punya Yesus Kristus. Yesus Kristus yang ayat 14 mengatakan Dia sudah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya sendiri, bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi ini merupakan karya Kristus. Dia mendidik kita supaya kita hidup di dalam kekudusan, dan Dia sendiri yang memastikan supaya kita menjadi satu umat yang kudus, umat yang suka untuk berbuat baik, di mana kita menantikan pengharapan yang penuh berkat itu, pengharapan yang penuh bahagia itu. Kita berada di dalam hadirat Allah, kita berada di dalam kemuliaan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi semua tadi, mulai dari awal ayat yang pertama dan seterusnya, ada Yesus yang menolong kita untuk melakukan semuanya itu. Kita bukan melakukan semuanya itu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi saat kita percaya yang benar, kita punya pengajaran yang sehat, kita punya doktrin yang sehat, kita mempercayai bahwa Yesus Kristus itu sudah menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Fokus kita tertuju kepada Dia. Maka kita menjalani ini semuanya karena Dia yang memampukan kita. Ingat, Dia yang mengumpulkan umat bagi dirinya. Artinya Dia yang aktif bekerja. Kita hanya respon saja. Waktu Dia menuntun kita untuk melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang kudus, meninggalkan kefasikan dan lain sebagainya, ikut saja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang Dia tuntun.
Dan yang menjadi perintah bagi kita adalah ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Itu tugas kita, menyampaikan pengajaran yang benar, dan kita menjadi teladan, dan kita bisa melakukan semuanya itu karena ada kasih karunia Allah, ada Yesus Kristus yang memampukan kita, yang mendidik kita, sehingga kita mencapai semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati.